A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramastia. Sebelumnya terima kasih buat Kak Jasmine Pramastia yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Untuk teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, seperti biasa, linknya saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lari! Ada orang gila! Orang gila! Anak-anak tetangga berlarian di depan halaman. Mereka lari dengan kencang, bahkan ada yang sampai terjatuh. Ada yang menertawakan temannya dikejar Bagas, juga yang menangis histeris. Sudah pasti itu anak perempuan. Usia mereka 8-12 tahun. Aku mengintip di balik jendela rumah ruang tamu. Pemandangan ini hampir setiap hari terjadi di depan halaman rumahku. Riuh gelak tawa mereka setelah mengganggu Bagas, putraku. Mereka menganggap anakku gila. Padahal menurutku dia hanya depresi ringan saja. Ia mengurung diri di rumah sebelah bekas mendiang suami dulu. Ia mengurung diri di rumah sebelah bekas mendiang suami dulu ketika masih hidup. Mas Hemin, dia meninggal karena sakit. Oh ya, aku hampir lupa mengenalkan diri. Namaku Suminah, usia 46 tahun, tinggiku 156 cm, dan memiliki tubuh sedikit pohai. Di sela-sela rambut hitamku sudah ada rambut yang memutih. Warna kulitku sawo matang karena sering tersengat matahari. 8 bulan usai menjanda, aku dinikahi murid mendiang suamiku. Ia bernama Syahruji, laki-laki gagah dan tampan. Seorang duda anak 2. Kami menikah di usia yang tak muda lagi. Namun, siapa sangka, cintalah yang membuatku dan Mas Syahruji hidup bersama. Aku juga memiliki anak dari hasil pernikahan dulu dengan Mas Hemin. Usianya 27 tahun. Dialah Bagaskara. Syahruji seorang petani yang rajin dan ulet. Kehidupan kami tercukupi dari hasil panen buah dan sayur-sayuran. Aku bahagia menikah dengannya. Tapi ada yang membuat pikiranku mengganjal hingga saat ini, yaitu soal Bagas. Dia sering dipanggil orang gila oleh orang-orang, bahkan anak kecil. Tentu membuatku sedih. Ibu mana sih yang tidak bersedih ketika anaknya yang sehat disebut tak waras? Dia hanya tertekan soal cintanya terhadap Cempaka. Maklum, Bagas pemalu, tidak pandai mengungkapkan isi hatinya. Keinginan Bagas tidak aku tanggapi. Aku pikir buang-buang waktu saja saat itu. Aku hanya ingin melatihnya supaya menjadi lelaki yang pemberani, seperti almarhum ayahnya atau seperti suamiku sekarang. Tidak tahu kenapa, Bagas menjadi linglung dan suka berbicara sendiri. Tidak tahu kenapa, Bagas menjadi linglung dan suka berbicara sendiri. Atau aku yang terlalu keras mendidiknya. Sebelum suamiku meninggal, dulu kehidupan kami sangatlah makmur. Mas Hemin memiliki hewan ternak yang banyak. Ruko ada di mana-mana. Kegiatanku hanya mengurus rumah dan mendidik Bagas hingga dewasa. Dia sangat manja. Maklum, anak kami satu-satunya. Hingga suatu hari Mas Hemin jatuh sakit. Sakit jantung dan komplikasi. Satu persatu harta yang kami miliki dijual untuk biaya pengobatan. Namun, Tuhan berkehendak lain. Mas Hemin meninggal dunia ketika usianya genap 62 tahun.
Harta satu-satunya peninggalan suamiku yang tersisa hanyalah rumah. Bu, Bagas jatuh cinta pada Cempaka. Maukah ibu melamarkan dia untuk Bagas? Ucapnya malu-malu. Aku bingung menanggapinya. Lantas aku pura-pura tidak mendengar. Tanganku sibuk mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di bawah pohon-pohon cabai. Bu, panggilnya. Cempaka, anak gadis Pak Karyo. Tanyaku menyelidik. Aku menoleh sekilas ke arahnya. Bagas menunduk. Bibirnya mengulum senyum malu-malu. Pancaran wajahnya menggambarkan dia sedang dimabuk cinta. Jangan mimpi, Gas. Kita itu beda derajat. Dia anak pengusaha. Lah kamu cuma anak petani. Ucapanku sukses membuat niatnya surut. Raut wajahnya berubah menjadi sendu. Seharusnya sebagai seorang ibu aku mendukung niatnya. Ibu macam apa aku? Yang aku lakukan demi kebaikan bersama, agar kelak tidak dipandang sebelah mata. Bagas duduk di atas tanah yang sudah dicangkul. Wajahnya berubah menjadi sedih. Keringat sebesar biji jagung mengalir dari atas dahinya. Nyari perempuan itu yang sejajar derajatnya, Gas. Aku menghela napas panjang yang terasa berat mengapit dada. Tapi Bu, tapi apa? Apakah tidak ada perempuan lain selain Cempaka? Aku memotong ucapannya. Tak kubiarkan Bagas berkata-kata lagi. Bagas bisa buktikan kalau... Lagi, kalimatnya terhenti manakala aku menyambar pembicaraannya. Kalau apa? Jangan berharap banyak, Gas. Cepat selesaikan nyangkulnya, perintahku. Bagas tak bisa membantahku. Aku termasuk ibu yang diseganinya. Enak saja minta dilamarkan. Emangnya tidak pakai uang? Uang sisa penjualan tanah bisa aku gunakan untuk keperluanku. Karena ada acara kecil-kecilan jika benar-benar Syahruji melamarku. Matahari mulai terik. Aku dan Bagas berteduh di gubuk reot. Semenjak obrolan tadi, wajah Bagas menjadi masam. Dia diam 1000 bahasa. Kedua sudut matanya membendung embun yang hampir meluap. Nanti malam temani ibu. Ada tamu spesial yang akan bertandang ke rumah. Jadi kita langsung pulang saja. Dilanjutkan besok ngurus lahannya, ujarku padanya. Kedua alisnya terangkat. Aku tahu itu ekspresi bingung Bagas. Tamu spesial siapa, Bu? Akhirnya pertanyaan itu meluncur dari matanya. Aku tersenyum ke arah Bagas, lalu melempar pandangan pada hamparan hijau di hadapanku. Dek, suara Mas Syahruji membuyarkan lamunanku. Aku menoleh padanya. Laki-laki tampan dan gagah tengah berdiri di ambang pintu. Ia sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Meskipun tua, aku memujinya sebagai laki-laki tampan. Tua saja tampan apalagi mudanya. Iya, Mas. Bagas tidak diberi makan. Mas Syahruji mengambil sebilah parang beserta pembungkusnya. Ia ikatkan ke lingkar pinggangnya. Biarkan saja, aku malas. Lagian dia suka makanan yang sudah basi, kataku. Aku kembali melempar pandangan keluar jendela. Jangan begitu. Kalau dia sakit gimana? Kasih makan sambil ditengok kondisinya. Iya, Mas. Balasku malas.
Lagian ya, Bagas sudah besar, makan bisa mengambil sendiri. Aku suka kesal jika diberi makan tidak langsung dimakan. Bagas membiarkan makanan hingga bau dan basi. Sebenarnya aku pun malas ke rumah yang ditempatinya. Bau, berantakan dan tak terurus. Kalau aku datang berkunjung pasti dia uring-uringan dan mengusirku. Atas bujukan Mas Ruji, panggilan suamiku, aku dengan terpaksa membawakan makanan untuk Bagas. Laki-lakiku sangat peduli dengan Bagas. Ya, meskipun Bagas membencinya. Sejak aku sah menjadi istri Mas Ruji, Bagas tak lagi berbicara. Sekalipun berbicara, ia akan kasar dan bersikap tidak sopan. Piring keramik berwarna coklat sudah penuh dengan nasi, juga lauk yang lengkap. Sengaja aku bikin banyak, agar besok tidak repot-repot lagi membawakan makanan untuknya. Aku berjalan ke arah pintu belakang, meniti jalan setapak hingga sampai ke rumah penuh emosi. Bangunan ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin. Semua papan dan tiangnya terbuat dari kayu ulin asli. Aku berdiri di depan pintu dapur. Seperti biasa tertutup rapat. Gas, buka pintunya ini, Ibu. Bagas tak kunjung membukakan pintu. Aku mengetuk sekali lagi. Kali ini ketukan sangat keras. Namun, lagi dan lagi, Bagas membuatku lama menunggu. Perlahan aku bergeser ke jendela kamar. Aku mencongkel ujung jendela yang sedikit terbuka dan membukanya lebar-lebar. Kulihat Bagas tengah berdiri menghadap dinding papan. Tidak memakai baju, hanya mengenakan celana dalam. Ia membenturkan kepalanya ke dinding berkali-kali. Cempaka, aku sayang padamu, ucapnya ngelantur. Bagas, Le, buka pintunya. Aku kembali lagi ke pintu dapur, mendobrak dan menendang sangat keras. Hampir saja nasi dan lauk dalam piring tumpah. Gas, buka pintunya. Suaraku meninggi. Tak lama kemudian suara kunci pintu sedang dibuka. Bagas membuka pintu dan melongokkan kepalanya keluar. Aku sudah tak sabaran merangsek masuk. Kudorong pintu dengan kasar hingga kepala Bagas terbentur pintu. Ya ampun, Gas, pekiku. Pemandangan di dalam rumah membuatku ingin memuntahkan isi perut yang baru saja terisi nasi dan lauk yang enak. Sayang jika dimuntahkan. Lihatlah, ya Tuhan, tiba-tiba kepalaku terasa nyeri. Isi rumah ini persis dengan kandang anjing. Ada beberapa muntahan dan kencing di mana-mana. Sampah dan pakaian berserakan di setiap ruangan. Bau pesing mendominasi di rumah ini. Sorot mata Bagas nyalang menatapku. Ada kebencian yang ia torehkan. Apa salahku? Ini kan salahnya sendiri mengapa tidak bisa mengungkapkan cintanya pada Cempaka. Aku tak habis pikir melihat tubuhnya yang kurus. Dan wajahnya kusam tak terurus. Rambutnya tumbuh gondrong. Kusut aut-autan. Kamu tahu tidak, Gas? Ibu capek membersihkan kotoranmu. Aku membentaknya. Emosiku seakan-akan meledak karena ulahnya. Hampir setiap hari aku membersihkan muntahan dan bekas kencingnya. Mending kencing, kalau kotorannya. Aku membanting piring di tanganku di lantai papan. Seketika piring terbelah menjadi dua, membuat isi dalam piring ikut berserakan. Bagas terkejut. Langkahnya mundur ke dinding belakang pintu. Wajah Bagas menyeratkan ketakutan.
Pria bertubuh kurus itu merosot ke lantai, menjambak rambutnya frustasi, membenturkan kepalanya ke dinding dengan pelan. Memang pantas kamu disebut gila sama orang-orang, Kas. Suaraku bergetar. Kedua mataku ini mulai meneteskan embun di pipi. Aku sudah lelah mengurusnya. Dia bukan anak kecil lagi. Aku mengayunkan langkah lebar membuka semua jendela dan pintu agar bau pengap dan pesing keluar. Aku ambil sapu juga pengki bersiap membersihkan semua. Sungguh aku tak sanggup, membuat perutku mual. Bagasku telah berubah. Tak seperti dulu yang bisa aku banggakan. Flashback. Tamu spesial. Siapa, Bu? Tanya Bagas penasaran. Kamu lihat saja nanti malam. Aku sengaja merahasiakan hubunganku dengan Mas Ruji. Aku tahu betul jika Bagas menentang hubungan ini. Dia beranggapan umur tua tidak pantas menikah lagi. Kalau jodoh mau diapakan? Masa ditolak? Tidak mungkin kan? Nanti malam Mas Ruji datang melamarku. Sengaja aku merahasiakannya. Hitung-hitung sebuah kejutan untuk Bagas. Pukul 8 malam semua sudah siap. Menu sederhana untuk tamu dan tetangga yang hadir sebagai saksi jalinan kasih melalui cincin tunangan yang melingkar di jari manisku. Singkat cerita, acara berjalan lancar. Aku meminta Mas Ruji segera menikahiku. Aku menangkap gelagat yang aneh dari raut wajah Bagas manakala tahu siapa yang melamarku. Ia menunjukkan ketidaksukaan pada Mas Syahruji. Bu, untuk apa menikah lagi? Ibu kan sudah tua. Bagas mengungkapkan protesnya ketika para tamu membubarkan diri. Aku yang meminta dilamarkan. Kenapa ibu yang tiba-tiba ingin menikah? Seru Bagas. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Imbuhnya lagi. Aku yang mendengar ocehannya tak sabar melayangkan tamparan di pipinya. Gatal rasanya telapak tanganku. Hingga tamparan itu benar-benar melayang ke pipinya. Gara-gara cinta buta, ibu menampar Bagas. Bagas memegang pipinya yang merah bekas tamparanku. Gumpalan embun di sudut kedua matanya mulai terjun ke pipinya. Dia anak yang kubanggakan telah bersikap kurang ajar. Wajar kan? Aku menghadiahkan sebuah tamparan. Jangan ikut campur. Ini urusan ibu. Kamu tidak tahu rasanya kehilangan belahan jiwa untuk selamanya. Ibu kesepian, Gas. Aku mendaratkan bobot ini di atas sofa empuk berwarna putih. Menyesal telah menamparnya. Di sisi lain, aku memberinya pelajaran agar tidak bersikap seenaknya. Aku yang ingin menikah, kenapa dia yang tak terima? Bagas beranjak pergi sembari memegang pipinya. Di pipinya lah dulu. Aku sering membelainya. Namun, aku telah menorehkan noda 5 jari di sana. Aku mendengar Bagas membanting pintu kamarnya. Ia kesal. Aku tak peduli. Nanti juga kembali baikan. Pokoknya lamarkan Bagas, Bu. Teriaknya dari dalam kamar. Bagas cinta sama Cempaka. Kedengarannya dia menangis. Selain pemalu, penakut dan lembek, dia juga cengeng. Mungkin aku mendidiknya kurang keras, hingga rasa percaya dirinya kurang. Memangnya tidak ada gadis lain selain dia, ha? Bagas terdiam. Aku berjalan menuju kamarnya. Berdiri di sini menatap pintu berwarna coklat ciri khas kayu ulin.
Bukannya aku tidak merestui keinginan Bagas, tapi biarlah dia mengalah denganku. Aku yang akan lebih dulu menikah. Hati ini sudah tak sabar lepas dari jeratan kesepian dan belayan kasih sayang dari seorang suami. Apa aku egois? Apa aku salah? Semenjak acara lamaran itu, Bagas jarang berbicara kepadaku. Kesannya ia yang menghindar dan memilih mengurung diri di kamar. Kebahagiaan yang diimpikan dan harapan ternyata tak sesuai dengan kenyataan. Justru ini adalah awal mula Bagas mengalami depresi. "Ibu gila!" teriak Bagas, membuatku terloncat kaget di dalam kamar yang sedang aku bersihkan. Seketika lamunanku buyar. "Ibu gila! Gila!" Aku yang tak tahan mendengar teriakannya, langsung mengangkat ember, lalu mengguyurkan tubuhnya dengan seember air bekas aku mengepel lantai. Air keruh berwarna kehitam-hitaman itu berpindah ke tubuhnya. Bagas gelagapan. Ia mengusap wajahnya. Tubuhnya basah semua termasuk nasi yang di dalam piring pecah tadi. Aku melemparkan ember ke arahnya. Bagas meringkuk ketakutan. "Anak tak tahu diuntung. Sudah benar kamu ibu rawat, malah teriakin ibu gila. Gila teriak gila." Murkaku. Dengan perasaan jengkel aku segera pergi dari tempat ini, meninggalkan putraku sendirian. "Ibu gila! Cempaka, ibuku sudah gila." Tawanya nyaring terdengar sampai keluar. Aku menghantarkan kaki pergi menjauh. Dadaku bergemuruh. Terasa nyeri pada segumpal daging di dalam sana. "Enak saja bilang aku gila," dengusku. Lebih baik aku menyusul Mas Ruci ke ladang daripada mengurus Bagas. Aku menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput liar. Kanan dan kiri jalan ini banyak ditumbuhi keladi liar yang jika dimasak terasa gatal. Batang pohonnya bermacam-macam warnanya. Ada yang hijau terang dan juga merah hati. Masyarakat di sini biasa memasaknya untuk makanan babi. Tinggal di Kalimantan Tengah bermacam suku dan budaya termasuk agama. Sebagian memeluk agama Hindu Kahariangan untuk suku Dayak. Tak heran ada yang memelihara babi. Bukan itu persoalan yang aku hadapi sekarang. Aku kewalahan menghadapi Bagas. Mengapa ia semakin parah depresinya? Atau jangan-jangan dia berpura-pura supaya aku merestui keinginannya meminang cempaka. Untung Mas Haruci sendiri ia begitu sayang kepada Bagas. Tapi entah kenapa anakku jika melihatnya menjauh. Tatapannya penuh kebencian. Aku mencintai Mas Ruci. Selain giat bekerja, dia juga sebagai imam masjid di desa ini. Membuatku semakin mencintainya. Tuhan memberiku jodoh yang soleh seperti mendiang suamiku dulu. Makanya ketika masa hidupnya ia ikut mendidik Bagas dengan membekali ilmu agama yang mumpuni. Banyak orang memuji Bagas. Suara azannya indah. Jika Ramadan tiba, Bagas diminta untuk mengisi tadarus. Sayang, sekarang tak seperti dulu. Bagasku depresi karena cinta. Singkat cerita, terdengar suara beduk dipukul menandakan waktu maghrib telah tiba. Seperti biasa, Mas Ruci bersiap-siap ke masjid. Dia tak ingin terlambat takut para makmum menunggunya. Jarak rumah ke masjid sekitar 50 meter. Kemudian Mas Ruci pergi ke ladang untuk berwudu sebelum ke masjid. Aku juga ikut menemaninya. Aku menggantung lampu teplok di dinding. Tahun 2001, lampu listrik belum masuk ke daerah yang aku tempati. Padahal,
jalan raya sudah beraspal. Kami hanya menggunakan lampu minyak, Petromax, dan genset sebagai alat penerangan. Kemudian aku berwudu. Samar-samar suara Bagas terdengar di seberang rumah sana. Mas Syahruji menoleh ke belakang. "Mau kemana, Mas?" tanyaku usai berwudu. "Mau ngajak Bagas sholat di masjid. Sudah lama dia tidak sholat berjamaah," katanya. Mas Syahruji tak juga jera berkali-kali mengajaknya dan mendapatkan ribuan kali penolakan dari Bagas. Mas Ruji mengangkat sarungnya setinggi lutut. Ia berjalan ke arah rumah yang ditinggali Bagas. Namun, belum sampai di sana aku melihat Bagas membukakan pintu. Di tangannya ia memegang sebuah kayu. "Jangan kesini kamu!" Bagas mengangkat tinggi-tinggi batang kayu berukuran gagang sapu itu. "Pergi!" Mas Ruji berbalik badan kemudian berlari. "Brengsek!" umpat Bagas. Napas suamiku ngos-ngosan. Ia menoleh ke belakang memastikan Bagas tak mengejarnya. "Sudah, Mas. Biarkan saja dia. Kita saja yang sholat ke masjid." Aku dan Mas Ruji berangkat menuju masjid. Usai sholat maghrib dan isya barulah kami pulang. Membuka pintu. Alangkah terkejutnya kami mendapati seisi rumah dalam keadaan berantakan. Aku mencium bau minyak tanah di seluruh ruangan. Suara langkah kaki seseorang sedang mendekat. Bagas datang. Ia tak mengenakan pakaian, hanya celana dalam yang melekat di tubuhnya. "Bagas, ngapain kamu?" Dia tersenyum ke arahku sambil memegang korek api dan bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.